Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Purnomo dengan NIM 2208056019 dari kelas Pendidikan Matematika 2A. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian kompetensi akhir mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Ismail. Pertama-tama saya akan menyebutkan Al-Quran, surat Al-Quran yang membahas tentang pendidikan. Yang pertama ada surat Al-Alaq ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nilai yang terkandung dalam ayat ini yaitu bacalah, perintah untuk membaca, yang mana kita tahu kalau membaca adalah suatu proses untuk memperoleh ilmu, yang mana kita ketahui juga dengan membaca kita akan mengenal dunia lebih luas dengan ilmu-ilmu yang ada pada bacaan yang kita baca. Selain daripada itu, membaca juga menjadi lentera bagi ilmu pengetahuan untuk bisa terus berkembang, yang mana membaca pastinya akan selalu digunakan dalam proses belajar mengajar yang nantinya akan berguna untuk siswa dan untuk peradaban umat manusia. Selanjutnya yang kedua ada surat Shad ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nilai yang terkandung dalam surat ini seperti yang dikatakan oleh Al-Qurtubi. Beliau memaparkan bahwa orang yang telah dikhususkan Allah dengan hafalan Al-Quran, maka hendaknya ia bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik. Ini menjadi cerminan bagi seorang pelajar. Jika ingin mendapat ilmu yang lebih bermanfaat, maka ia harus lebih giat dalam memperoleh ilmu tersebut. Apabila sudah memiliki ilmu yang ada, maka dia harus bisa menerapkannya sekaligus menyempurnakan ilmu yang sudah didapat itu, agar ilmunya bisa bermanfaat untuk sekitarnya dan untuk orang-orang lain, supaya kebermanfaatan ilmu terus berkelanjutan. Yang ketiga ada Quran surat Al-Kahfi ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu Musa hal atauka ala an tu'allimani mimma 'alimta rushdan. Artinya, Musa berkata kepadanya, bolehkah engkau mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Kandungan dalam ayat ini adalah Allah menggambarkan secara jelas sikap Nabi Musa sebagai calon murid kepada calon gurunya dengan mengajukan permintaan berupa pertanyaan. Ini bisa diterapkan dalam kontekstualisasi kita di dunia pendidikan, yaitu tentang sopan santun. Peserta didik atau siswa diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan yang memadai, tapi juga memiliki sikap dan akhlak yang bagus. Sesuatu yang cerdas harus diimbangi dengan perilaku-perilaku yang baik agar keseimbangan terus terjaga dalam diri. Maka dari itu kesatuan ilmu sangat diperlukan dalam hal ini, yaitu keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang mana ilmu akhirat lebih cenderung menuntun kita untuk berlaku atau melakukan sesuatu yang baik. Yang keempat ada Quran surat Al-Baqarah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
Artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu langsung kepada Nabi Adam nama-nama benda, kemudian menyampaikan semua benda-benda itu. Ini menunjukkan bahwa semua pengetahuan yang ada di dunia, semua pengetahuan yang ada di alam semesta itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas kita sebagai manusia adalah mengembangkan atau memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang sudah Allah berikan itu untuk kemudian dimanfaatkan dengan bijak, dimanfaatkan dengan baik, agar kembali lagi menjadi manfaat untuk manusia sekitarnya. Selanjutnya yang kelima, ada Quran surat Al-Ankabut ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzikal amsalu nadribuha linnas wa ma yatiluha illal alimun. Artinya, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Nilai yang terkandung dalam ayat ini adalah Allah memberi keistimewaan pada orang yang berilmu jika bisa memahami perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat. Ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu di mata Allah itu memiliki keistimewaan, yaitu dia akan mengetahui apa yang sudah Allah perumpamaan di dunia ini. Perumpamaan itu yang dimaksud antara lain adalah, contohnya, seorang yang berilmu bisa mengambil pelajaran dari sebuah masalah yang dia hadapi. Selain itu, orang yang berilmu juga diharapkan bisa mengambil amanat dari pelajaran-pelajaran berharga dalam hidup yang dia dapatkan sebelumnya atau setelahnya. Selanjutnya saya akan membacakan hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama ada hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Dalam hal ini, kandungan yang terdapat dalam hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan betapa mulianya ilmu yang menjadi kunci dunia dan akhirat. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, mendapatkan akhirat, dan mendapatkan keduanya, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu ini memiliki keistimewaan yang luar biasa, yaitu ianya bisa menjadi kunci antara dunia dan akhirat. Selanjutnya hadis yang nomor 2 ada hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kandungan dalam hadis ini menunjukkan bahwa mencari ilmu bagi seorang muslim adalah hukumnya wajib. Karena sejatinya ilmu yang kita pelajari adalah untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan, untuk kemudian kita kembangkan dan memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Dimulai dengan mempelajari sesuatu, kemudian menerapkannya dalam kehidupan kontekstual sehari-hari. Sebab itulah menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Selanjutnya hadis yang nomor 3 adalah hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Yumajisani kama salil bahimati tunajul bahimata hal tarafiha jad'a. Artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau
majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat cacat padanya? Kandungan dari hadis ini adalah peran orang tua dalam pendidikan anak. Seperti yang kita ketahui bahwa orang tua memiliki peran penting dalam pertumbuhan seorang anak, termasuk dalam pendidikan, yang mana orang tua ini akan selalu memiliki pengaruh-pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan anaknya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak lepas dari awal, yang mana itu dimulai oleh keluarga yang tentunya dikendalikan oleh orang tua. Sebab itulah orang tua perlu juga memiliki pendidikan yang atau proses atau pengalaman pendidikan yang bagus, sehingga bisa menularkannya kepada anak-anaknya yang membutuhkan pendidikan tersebut. Selanjutnya yang nomor 4 ada hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sallallahu bihi tariqan minal jannah. Yang artinya, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kandungan dari hadis ini antara lain yaitu kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya oleh Allah untuk menuju surga. Ini menunjukkan bahwa orang yang sedang menuntut ilmu atau orang yang mau menuntut ilmu adalah termasuk fisabilillah, yang mana ia mempelajari ilmunya untuk kebermanfaatan manusia yang lain, dan tentunya hal itulah yang akan menjadi pedoman atau pendorong untuk kita bisa terus berkarya dan mengembangkan apa yang sudah kita pelajari. Karena kembali lagi, orang yang menuntut ilmu itu diistimewakan oleh Allah. Selanjutnya hadis yang kelima ada hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warasulul ilma faman ahda bihi ahda bihadil wafirin. Artinya, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Nilai yang terkandung dalam hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan bahwa kedudukan ilmu lebih tinggi dari harta. Hal itu ditunjukkan bahwa para nabi tidak pernah mewariskan harta atau disebut dinar atau dirham, melainkan para nabi mewariskan ilmu-ilmunya yang berguna untuk kemaslahatan umat. Karena jika ditinjau dari segi kebermanfaatan, harta itu bersifat duniawiyah, sementara ilmu bersifat dua, duniawiyah dan akhirat. Maka dari itu, ilmu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada harta. Di sisi lain bukan berarti harta tidak penting, namun alangkah lebih bijak jika kita mengutamakan ilmu